Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar sebuah topik yang relevan banget buat kita semua di Indonesia. Sangat relevan. Kita punya sebuah organisasi Islam raksasa, Nahdlatul Ulama atau NU, yang usianya sudah mau 1 abad. Hampir 100 tahun. Di sisi lain, kita punya generasi Z, generasi yang lahir dan besar dengan internet di genggaman tangan. Betul. Nah, pertanyaan besarnya, gimana cara keduanya ini nyambung? Sumber pembahasan kita hari ini adalah artikel opini yang tajam dari NU Online Banten, judulnya Abad Baru NU dan Gen Z. Karya Singgih Aji Purnomo. Betul. Misi kita adalah membedah friksi antara keduanya, tantangannya dan juga ide-ide yang ditawarkan supaya NU tetap relevan. Jadi, gimana sebuah institusi dari tahun 1926 ngobrol sama generasi TikTok? Mari kita bedah bareng. Ini menarik sekali loh, karena ini bukan sekedar soal NU harus bikin akun TikTok. Bukan cuma soal teknis ya. Bukan. Ini soal pertemuan dua peradaban yang beda banget. Di satu sisi, ada dunia tradisi, hierarki, sejarah panjang yang sakral. Yang sudah mapan. Di sisi lain, ada dunia yang serba instan, visual, dan yang paling penting, sangat skeptis. Jadi, ini benturan budaya, bukan cuma masalah teknis. Oke, benturan budaya, mari kita bedah itu dulu. Supaya kita semua paham, coba kita gambar petanya. Di satu sudut ada NU. Oke. Lahir tahun 1926, organisasi Islam terbesar di Indonesia, penjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal moderat dan toleran. Strukturnya jelas sekali. Jelas, ada kiai, ada pesantren, semuanya punya alur yang sudah teruji waktu. Dan di sudut lain, ada Gen Z. Lahir kira-kira antara tahun 1997 sampai 2012. Artikel ini melukiskan mereka sebagai digital native sejati. Betul. Mereka nggak kenal dunia tanpa internet. Informasi bagi mereka itu bukan dicari di perpustakaan, tapi yang lewat di timeline TikTok atau Instagram. Cara mereka belajar dan percaya itu beda total ya. Beda total. Mereka terbiasa dengan banyak pilihan, banyak suara, dan sangat cepat menyerap informasi visual. Nah, artikel ini menyoroti satu hal yang menurut saya jadi kunci dari semua masalah ini. Apa itu? Yaitu soal otoritas. Ini dia, poin paling krusial. Generasi-generasi sebelumnya, mungkin termasuk kita ya, dididik untuk menghormati otoritas secara otomatis. Ada kiai, ada ulama, kita dengarkan. Bener. Tapi bagi Gen Z, menurut artikel ini, otoritas itu bukan sesuatu yang diberikan, tapi harus didapatkan. Harus dibuktikan dulu ya. Harus dibuktikan relevansinya. Mereka akan bertanya, oke, Anda kiai besar, tapi apa yang Anda katakan relevan dengan masalah quarter life crisis saya? Pertanyaan kenapa saya harus dengerin Anda, itu jadi sangat sentral. Di situ tabrakannya. NU kan secara historis dibangun di atas fondasi otoritas keilmuan para kiai. Ada konsep sanat, silsilah keilmuan. Betul. Sistemnya berbasis kepercayaan pada hierarki. Sementara Gen Z datang dengan kacamata skeptis dan bertanya, buktikan dulu nilainya buat saya, sekarang juga. Tepat. Jadi benturannya antara ikuti karena ini tradisi, melawan jelaskan kenapa ini penting buatku sekarang. Dan ini bukan berarti mereka nggak mau hormat kan? Bukan itu. Mereka cuma butuh alasan yang logis dan relevan dengan pengalaman hidup mereka. Nggak bisa lagi cuma dijawab, ya pokoknya dari dulu begitu, itu nggak cukup. Oke, gambaran benturannya sudah jelas sekali. Artikel ini kemudian memecahnya jadi 3 tantangan spesifik. Mari kita masuk ke yang pertama, perbedaan cara beragama. Nah, ini menarik. Katanya Gen Z itu cenderung pragmatis. Maksudnya gimana tuh? Pragmatis di sini artinya mereka cari fungsi dan kegunaan langsung dari agama. Pertanyaan mereka bukan lagi apa kata kitab, tapi lebih ke bagaimana ajaran ini bisa bantu saya melewati hari Senin yang berat di kantor. Atau bagaimana konsep ikhlas bisa bantu saya mengatasi kecemasan gitu ya? Persis. Mereka ingin agama menjadi semacam toolkit untuk kehidupan modern mereka. Jadi kalau dulu agama itu soal doktrin dan ritual, bagi mereka harus jadi solusi praktis. Isu-isu konkret yang mereka hadapi itu apa contohnya? Artikel itu menyinggung hal-hal yang sangat kekinian, masalah sosial seperti ketidakadilan, isu ekonomi, sampai yang paling personal, kesehatan mental. Mental health? Iya, Gen Z ini generasi yang paling terbuka soal isu mental health. Mereka cari jawaban spiritual untuk masalah seperti anxiety, burnout, depresi. Mereka butuh konten keagamaan yang bisa menenangkan, bukan cuma ceramah normatif tentang surga dan neraka. Paham. Jadi ini bukan lagi soal apa yang harus saya percayai, tapi bagaimana kepercayaan ini membantu saya hidup. Oke,
Lanjut ke tantangan kedua. Kesenjangan digital. Ini kedengarannya klise, tapi artikel ini melihatnya lebih gawat kan? Betul sekali, kritik bahwa NU belum maksimal di TikTok atau YouTube itu sudah sering kita dengar. Tapi artikel ini menggali lebih dalam. Masalahnya bukan cuma ketinggalan tren, Tapi tapi ini menciptakan sebuah kekosongan informasi, information vacuum. kekosongan informasi. Coba jelaskan. Ini kedengarannya serius. Sangat serius? Coba Anda bayangkan seorang remaja Gen Z punya pertanyaan soal agama, soal pacaran, musik, atau apapun. Hal pertama yang dia lakukan apa? Cari di TikTok atau Google. Tepat. Kalau di sana dia tidak menemukan konten dari sumber moderat seperti NU yang dikemas menarik, menurut Anda apa yang akan dia temukan? Konten dari pihak lain. Pasti. Dan kekosongan ini menurut artikel itu sangat beresiko diisi oleh kelompok lain, termasuk kelompok ekstremis yang sayangnya seringkali sangat jago bikin konten. Benar-benar. Videonya keren, pembicaranya anak muda, jawabannya lugas, hitam putih. Memberikan kepastian instan kan? Dinamikanya sama seperti dulu, cuma arenanya pindah ke TikTok. Jadi ini bukan lagi soal dakwah, tapi perebutan narasi. Wah, ini perspektif yang mengubah segalanya. Jadi ketidakhadiran NU secara efektif di dunia digital itu secara tidak langsung membuka pintu bagi ideologi lain. Ngeri juga ya. Betul. Oke, ini nyambung ke tantangan ketiga, pandangan terhadap tradisi. Ini ada kaitannya dengan pragmatisme tadi kan? Sangat berkaitan. Gen Z yang efisien dan berorientasi hasil mungkin akan memandang beberapa tradisi keagamaan, artikel ini mencontohkan ziarah atau majelis taklim, sebagai sesuatu yang kurang efisien. Mereka mungkin bertanya, oke, saya ikut tahlilan 3 jam. Outputnya untuk hidup saya apa? Persis. Pertanyaan itu mungkin terdengar lancang bagi generasi tua, tapi itu pertanyaan yang jujur dari sudut pandang mereka. Artikelnya juga menyinggung soal sistem pendidikan pesantren. Ini menarik karena pesantren kan jantungnya NU. Betul. Di satu sisi, sistemnya sangat kuat dalam hafalan dan penguasaan kitab klasik. Tapi di sisi lain, ada kritik. Benar. Kritik dari artikel ini bukan untuk meniadakan sistem yang ada, tapi untuk menyeimbangkannya. Fondasi keilmuan klasik itu kekuatan utama pesantren. Tak ternilai. Tak ternilai. Tapi, untuk menjawab tantangan zaman, artikel ini berpendapat itu perlu diimbangi dengan keterampilan modern. Berpikir kritis, problem solving, literasi digital. Tapi bukankah ada risiko kalau pesantren terlalu fokus ke keterampilan modern, nanti roh pesantrennya hilang? Gimana menyeimbangkannya? Itu pertanyaan yang sangat valid. Kuncinya ada pada kata keseimbangan, bukan penggantian. Bayangkan, santri tetap belajar kitab kuning dengan metode tradisional, Fondasinya tetap kuat. fondasi spiritual dan intelektualnya kokoh. Tapi sore harinya, mereka belajar coding atau digital marketing. Jadi ini bukan mengganti, tapi melengkapi. Tujuannya agar lulusan pesantren tidak jadi menara gading gitu ya? Tepat, agar mereka jadi agen perubahan sosial yang relevan, yang bisa bicara dengan bahasa zamannya. Oke, petanya sudah jelas sekarang. 3 tantangan besar. Untungnya, artikel ini tidak cuma mengeluh. Ada solusi-solusi yang ditawarkan. Mari kita masuk ke bagian itu. Ya, setelah membedah masalah, artikel ini masuk ke bagian solusi yang sangat konstruktif. Solusi pertama, yang paling jelas, memperkuat kehadiran digital. Tapi bukan sekedar Inyu harus punya TikTok kan? Jauh lebih dalam dari itu. Pertama, soal format konten. Harus diakui, format ceramah panjang 1 jam sudah kurang efektif. Perhatian Gen Z pendek soalnya. Betul, kontennya harus dipecah jadi potongan kecil, menarik secara visual, langsung ke intinya. Video pendek, infografis, bahkan meme. Dan yang paling penting, katanya, adalah melibatkan Gen Z itu sendiri dalam proses produksinya. Nah, ini kuncinya. Jangan membuat konten untuk Gen Z, tapi buatlah konten bersama Gen Z. Beri mereka ruang jadi kreator, bukan cuma konsumen. Jadi ini soal kolaborasi, bukan instruksi dari atas ke bawah. Saya suka ide itu. Tepat. Artikel ini bahkan mendorong lebih jauh usul pengembangan aplikasi belajar agama online yang interaktif. Bayangkan, belajar fikih itu seperti main game. Menarik sekali. Itu solusi untuk masalah digital. Solusi kedua, meningkatkan dialog dan pendekatan personal. Ini sepertinya jawaban untuk sifat skeptis Gen Z tadi. Persis. Artikel ini menggarisbawahi kalau Gen Z itu alergi didikte. Mereka lebih menghargai dialog 2 arah. Jujur dan terbuka. Betul. Jadi NU lewat para kiai muda atau intelektual mudanya perlu menciptakan ruang aman untuk bertanya.
forum di mana anak muda bisa bertanya apa saja tanpa dihakimi. Diskusi terbuka soal feminisme dalam Islam misalnya. Atau isu lingkungan, politik, apapun yang relevan bagi mereka. Artikel ini juga menyarankan program kepemimpinan atau pengembangan diri yang praktis. Seperti public speaking atau literasi keuangan syariah. Benar, ketika NU menawarkan program yang secara nyata meningkatkan kualitas hidup mereka, mereka akan melihat NU sebagai partner yang relevan. Ini cara membangun otoritas yang baru. Otoritas yang lahir dari kepedulian dan manfaat nyata. Tepat sekali. Dari digital, lalu ke personal. Nah, solusi ketiga sepertinya puncak dari semuanya. Menunjukkan relevansi Islam modern dalam kehidupan nyata. Ini jantung dari semua solusi. Strategi digital secanggih apapun akan sia-sia jika pesannya terasa abstrak. NU harus bisa mendaratkan nilai-nilai luhurnya. Mendaratkan. Bisa kasih contoh konkretnya? Tentu, ambil nilai tawasud atau moderasi. Itu bukan cuma konsep teologis. Itu bisa diterjemahkan menjadi bagaimana cara bersikap moderat saat menghadapi cancel culture di media sosial. Oke. Atau bagaimana nilai tasamuh, toleransi diaplikasikan saat kita punya teman kerja yang beda pandangan politik. Jadi dakwahnya lebih banyak studi kasus nyata, begitu ya? Persis. Ajaran agama harus turun gunung dari konsep yang tinggi menjadi perkakas yang bisa dipakai Gen Z untuk menavigasi kehidupan mereka yang kompleks hari ini. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa inti dari semua ini? Ini adalah kisah tentang sebuah institusi raksasa yang berdiri di persimpangan jalan. Beradaptasi atau perlahan-lahan ditinggalkan. Dan seperti yang ditekankan artikel, adaptasi ini bukan soal mengubah nilai-nilai inti kan? Sama sekali bukan. Justru nilai-nilai inti NU seperti moderasi dan toleransi itu semakin relevan di dunia yang makin terpolarisasi ini. Yang perlu diubah itu cara komunikasinya. Cara mengemas pesan dan cara membuktikan relevansinya. Betul, kepada sebuah generasi yang hidup di realitas yang sangat sekali berbeda. Ini jelas lebih dari sekedar strategi menambah anggota organisasi. Jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah pertaruhan untuk masa depan. Tentang memastikan warisan Islam yang damai dan moderat di Indonesia bisa diwariskan. Dan terus hidup di tangan generasi penerus. Tepat, kalau jembatan ke Gen Z ini gagal dibangun, ada resiko warisan yang sangat berharga itu bisa terputus. Ini pertarungan untuk relevansi di abad yang baru. Sebuah rangkuman yang sangat kuat. Diskusi kita tadi banyak fokus pada apa yang harus dilakukan oleh sebuah institusi. Tapi sebagai penutup, coba kita balik pertanyaannya. Untuk Anda renungkan. Benar. Terlepas dari Anda ini Gen Z, milenial, atau dari generasi manapun, coba pikirkan sejenak bagaimana cara kita secara pribadi menjembatani nilai-nilai luhur dari tradisi dengan tuntutan dunia modern yang serba cepat ini. Dalam hidup Anda sendiri. Ya, dalam hidup Anda, tradisi apa mungkin itu nilai keluarga atau ajaran spiritual yang rasanya perlu diterjemahkan ulang agar tetap hidup dan bermakna untuk hari ini dan esok?